Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi dengan saya di sini wartawan Injil. Di sini saya mau menanggapi dan membagikan salah satu video yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Di mana pada kesempatan ini saya mau membagikan video. Ayo saudara, mari sebelumnya kita akan saksikan video berikut ini. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Ya kan gitu. Itu. Jadi beginilah, bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Namanya Israel, itu namanya Tuhan. Jadi itulah asal usulnya, bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang punya asal usul Tuhan. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin. Di Hitler ya dibunuh-bunuhin. Di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar. Dihabisin semuanya. Sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah. Semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini, itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasa Indonesia Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara.
Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara. Ini ceritanya jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herr Thatcher itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris, namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya. Ya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya. Dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, Kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli kan tanah kan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul nggak? Gitu, oke beli, sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini, mulai bergerak mereka mencari dana. Karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali namanya Golda Meir. Oke. Jadi sekarang persoalannya setelah ini seperti menjadi persoalan berikutnya, negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah, kan ada bagian sana masuk bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara, melawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin, karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel
berfoya-foya korupsi, nggak ada. Rusia itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto, di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai, tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permainan semacam itu. Jadi saya jadi bingung, jadi komentarnya susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Oke. Yang berani terus-menerus melawan intoleran atau yang sering terjadi di saat ini, pembubaran gereja ya. Gereja-gereja di bulan ini aja ada 3 gereja yang dibubarkan. Itu ada di Binjai, Sumatera Utara, dan sebagainya ya. Ini pembubaran gereja, penyegelan gereja yang sering terjadi, khususnya di tahun 2023 ini, bahkan di bulan-bulan ini ya. Nah, PSI ini mengecam saudara, mengecam keras atas aksi pembubaran ibadah umat Kristen yang baru-baru ini terjadi, khususnya di gereja GMS Binjai, GBI Gihon Pekanbaru, dan GBI Bandung Barat. Nah, saudara-saudara, perilaku intoleran tidak boleh dibiarkan terus-menerus, saudara. Dalam hal ini, negara harus hadir, melindungi hak beribadah setiap umat, dan kepolisian juga harus berani mengambil tindakan tegas dan harus memberikan sanksi pidana para pelaku intoleran seperti ini. Oknum-oknum yang radikal seperti ini, saudara, ini sangat membahayakan, saudara. Karena terus-terusan kalau dibiarkan, lihat aja, dari tahun 2023 ini udah berapa gereja yang disegel, udah berapa gereja yang ditutup. Kita akan mengulas beberapa hal penyebab keterbelakangan dan kebodohan yang dialami oleh banyak oknum ini, saudara. Sekaligus video ini sebagai apresiasi dan semangat ya dari gereja YouTube untuk tim PSI, untuk rekan-rekan kita PSI. Kita harus terus menyuarakan. Kalau ini baik untuk Indonesia, kenapa tidak kita wajib menyuarakan, saudara? Biar pada orang-orang yang radikal, yang gila sama agama itu sadar diri. Dan ayo sama-sama kita suarakan apa yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan, kita karena mencintai NKRI ini, agar banyak lagi yang peduli keberadaan negara ini, bangsa ini, kepada persatuan, kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu tadi videonya, saudara. Saya menekankan bahwa menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi dan tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara. Menghalangi hak orang lain untuk beribadah dalam bentuk apapun itu bisa dipidana, saudara. Itu ada undang-undangnya. Artinya pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi itu udah dilanggar gitu loh. Kalian tahu nggak, di kemerdekaan itu kan udah tertulis undang-undangnya. Beragam dan beribadah sudah dijamin dalam konstitusi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kejadian-kejadian intoleran keagamaan tidak boleh didiamkan dan dibiarkan terus terjadi.
didikan seperti apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita jika perilaku intoleran terus dibiarkan? Saya mau tanya kepada saudara dulu. Bahkan kemarin Pak Jokowi udah sempat mengatakan ini, udah menegur kepada kepala-kepala daerah, wali kota, bupati, tapi terus berjalan, terus terjadi penutupan, penyegelan. Ini ya saudara, pembiaran atas perilaku intoleran ini, keagamaan akan menyuburkan tahu. Mereka itu makin subur saudara. Saya lihat tiap bulan ini udah, 1 bulan ini aja udah 2 gereja yang ditutup, yang dibubarkan. Yang di Binjai itu sampai ke wali kota minta tolongnya. Dari gubernur nggak ada tanggapan katanya. Akhirnya wali kota Bobi itu memberikan fasilitas tempat ibadah di kantor wali kota. Kan miris saudara, padahal mau beribadah gitu. Ini nggak bisa dibiarkan perilaku intoleran seperti ini. Keagamaan akan, apa kata anak cucu kita saudara? Iya nggak? Kalau kita hanya diam, berdoa, tapi kita tidak turun langsung ke dalam, kecemplung ke dalam, makin terus saudara, makin terus. Ini aja 3, mereka aja PSI ini 3 gereja yang dipertahankan. Sebagai kita harus diam aja gitu kan. Ini bahaya saudara, ini bisa menyebabkan lahirnya perpecahan. Yang udah dikutip sama Pak Jokowi, yang dia bilang begini, saya juga mengingatkan kembali apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait hal ini beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi mengingatkan saudara, para kepala daerah, termasuk kepala Dandim, disebut itu loh, Kapolres, Kapolda, hingga Kejati, bahwa kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh Undang-Undang 1945 yang adalah konstitusi tertinggi di atas semua peraturan yang ada di bawahnya. Tertinggi loh saudara, itu RI 1 yang mengatakan. Jadi tidak boleh ada peraturan apapun, termasuk peraturan daerah kayak SKB 2 menteri, kepala daerah, ataupun kesepakatan warga yang menghalang-halangi, oknum yang menghalang-halangi, yang mengatakan harus SKB 2 menteri. Kok beragama dan beribadah aja susah, padahal sudah dijamin setiap warga negara, dijamin. Para pemimpin daerah ini justru harus proaktif loh, melindungi semua umat beragama dalam beribadahnya. Jika ada yang mengalami kesulitan mengakses perizinan, justru harus dibantu, bukan malah dipersulit. Iya, harus dibantu. Apa Pak yang harus dibantu? Ya bukan, ini nggak bisa. Terus solusinya apa Pak? Ya nggak tahu. Ya itu yang bisa saya sampaikan saudara. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Silakan tunjukkan kepedulian saudara untuk negeri ini. Tuliskan di kolom komentar. Ayo sama-sama kita kawal. Jangan diam aja saudara. Ayo ambil bagian. Berdoa boleh, tapi kita harus usahakan. Kita terjun, harus ambil bagian. Karena PSI ini, partai ini sudah mulai buka celah soal isu-isu intoleran di negeri ini. Gak gampang saudara. Gereja YouTube banyak yang menentang, banyak yang meneror. Tapi kami cinta negeri ini, terus berjuang. Bisa jadi nanti gereja YouTube ini bakalan hilang juga. Di media sosial ada yang komen, ntar gereja YouTube juga bisa disegel. Ya bisa gitu. Karena apa? Karena tumbuh bibit-bibit baru yang radikal. Karena ini dibiarkan gitu.
Kita nggak ada pergerakan. Zamannya Pak Jokowi ini udah mulai ada pergerakan, saudara. Sudah ada ketegasan-ketegasan. Ayo, kita terus berjuang, terus bergerak, menyuarakan. Kita nggak mau nanti anak cucu kita dipecah belah. Kita nggak mau omongan istilah kafir dan pribumi non pribumi, istilah-istilah seperti ini. Jadi ayo kita harus ambil bagian. PGI perihal gereja ditutup, mereka cuek, diam, menyalahkan. Nggak apa-apa. Kita masih punya media ini, masih punya akses untuk terus menyuarakan. Yang kita sama-sama ambil bagian untuk Indonesia lebih lagi, dan lawan intoleran di Indonesia. Lawan oknum-oknum yang terus menjual agama demi kepentingan politiknya. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Kita nggak mau di zamannya Ahok kemarin. Sedih kita melihat. Katanya kalau tidak milih ini, orang ini matinya nggak akan disemayamkan. Ngeri, kayak dia yang punya surga. Jadi kafir itu dia. Apa yang mau kita wariskan kalau dipecah belah begini, saudara? Apalagi kalau pejabat-pejabat takut dengan ormas yang radikal. Bahaya, saudara, negeri ini. Makanya saya mau mengajak teman-teman gereja YouTube, subscriber gereja YouTube, ayo ambil bagian. Jangan sekedar menjadi penonton. Ayo menjadi penuntun. Jangan hanya cuman udahlah itu bagiannya mereka. Yuk ambil bagian. Kita doakan juga buat teman-teman PSI untuk terus bergerak. Kemarin memang SKB 2 menteri ditolak MUI. Ya nggak apa-apa. Kita ajukan lagi, banding lagi. Kita semangatin lagi mereka, tim-tim mereka. Ayo kita bakar lagi semangat mereka untuk kita banding. Bukan kita kalah, enggak ada kalah. Tapi masih ada orang-orang baik. Di sini kita lihat masih ada orang-orang baik yang peduli dengan keberagaman di Indonesia. Masih peduli dengan bangsa ini. Ingat, saudara, kita punya tanah air yang luas. Jangan mau kalah dengan segelintiran maupun sekelompok ormas-ormas yang radikal, yang tidak mencintai Pancasila, yang tidak menghormati Pancasila, yang tidak menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, saudara, ayo ambil bagian. Ini saatnya, saudara. Tunjukkan, dukung juga dengan doa. Dukung apapun itu. Saya juga minta dukungan juga untuk buat teman-teman gereja YouTube, pelayanan gereja YouTube, untuk terus bisa menyuarakan dan mengawal NKRI, dan pastinya memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.